Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang menjadikan kita ini merasa berat untuk melakukannya. Akan tapi kita hendaknya menyambut dengan bahagia. Kita bahagia, kita semangat, kita antusias di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan dan menunaikan puasa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan datangnya bulan Ramadan, dengan mampunya kita melakukan puasa di bulan Ramadan, agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla mentarbiyah kita, mendidik kita menjadi orang-orang yang mempunyai pribadi yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita dengan datangnya bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun sebagaimana dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, di mana dikatakan la'allakum tattaqunal ma'asi fa innahu yaksiru syahwata allati hiya mabda'uha. Agar supaya kalian bertakwa, agar supaya kalian mewaspadai, agar supaya kalian hati-hati dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Jadi dengan kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, pendidikan bagi kita secara hati, secara jasad, agar supaya kita ini menjadi orang yang hati-hati dari perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya puasa yang mampu mematahkan syahwat seorang hamba untuk melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana bahwasanya syahwat merupakan awal lahirnya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wal akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firman Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Maka dijelaskan di dalam tafsir Taisir Karim Rahman fi tafsir Kalamil Manan, disebutkan thumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyati siyam faqala la'allakum tattaqun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Fa inna siyama min akbari asbabi taqwa. Maka sesungguhnya puasa termasuk sebab yang paling besar untuk meraih ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Lianna fihi imtithalu amrillah wa ijtinabu nahyi. Karena sesungguhnya di dalam berpuasa itu ada bentuk-bentuk mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala, atau menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Jadi puasa yang Allah wajibkan ada hikmah, ada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada diri seorang hamba, agar supaya seorang hamba yang menjadi pribadi yang bertakwa, berhati-hati dari bentuk maksiat, menjauhi kemaksiatan,
dan juga di dalam diperintahkannya puasa bagi seorang hamba karena di dalamnya ada sebab yang menjadikan seorang hamba bertakwa, di dalamnya ada bentuk-bentuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wal akhwat fid din, arsadani Allah wa iyyakum jami'ah. Kemudian, manakah pendidikan tentang keimanan di dalam bulan Ramadan ini, di dalam puasa di bulan Ramadan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Tatkala datang bulan Ramadan, jadi tatkala datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka. Ini memberikan motivasi, memberikan peringatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, agar supaya kita ini menjadi orang-orang yang semangat, antusias untuk beramal kebaikan. Baik amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan kita. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu para setan. Al-Qadhi Iyad mengatakan, hadis di atas memberikan penjelasan kepada kita bahwa terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan Ramadan dan mulanya bulan Ramadan tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa terbukanya pintu surga karena Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan berbagai ketaatan kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Sebagaimana mudahnya seorang hamba untuk berpuasa dan juga sholat tarawih. Dan ini sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Tatkala kita bertemu dengan bulan Ramadan, seakan kita dimudahkan, diringankan untuk beramal kebaikan. Dari amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan kita. Berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, adakah tatkala datangnya bulan Ramadan, kemudian yang seharusnya seseorang itu dimudahkan untuk berbuat ketaatan, yang ini menjadikan motivasi bagi hati kita, ya, anggota badan kita untuk semangat menyambut bulan Ramadan, untuk semangat beribadah di bulan Ramadan, untuk kita semangat menjauhi bentuk-bentuk maksiat di bulan Ramadan, tapi ternyata di sana ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mereka bertemu dengan bulan Ramadan, ya, dimudahkan bertemu dengan bulan Ramadan, akan tapi mereka tidak berpuasa. Akan tetapi mereka berbuat kemungkaran. Akan tapi mereka terang-terangan melakukan kemungkaran-kemungkaran. Maka janganlah kita menjadi orang-orang yang mengambil jalan ini di mana hatinya tidak bersyukur kepada Allah. Hatinya tidak bisa mengambil pelajaran. Lisannya tidak bisa mengambil pelajaran. Anggota badan kita tidak bisa mengambil pelajaran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyiapkan itu semua agar supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang termotivasi,
di dalam menyambut bulan Ramadan dengan bentuk-bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين